Timnas Irak mulai menunjukkan sinyal kepanikan jelang laga menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukannya percaya diri sebagai tim unggulan, mereka justru menyatakan bakal ekstra waspada terhadap skuad Garuda. Ada apa dengan Irak? Pelatih Irak saat ini Graham Arnold ternyata masih dibayangi trauma lama. Bagaimana tidak saat masih membesut Timnas Australia. Dia dipermalukan oleh Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno hingga akhirnya kehilangan jabatannya. Ya, Indonesia pernah membuatnya lengser. Arnold tahu betul Indonesia bukan tim sembarangan. Dia pernah merasakan langsung bagaimana skuad merah putih bermain habis-habisan dan membuat Australia frustrasi dengan hasil imbang 0-0. Bukan hanya hasil tetapi juga atmosfer supporter Indonesia yang mengguncang mental. Kini ketika bertemu Indonesia lagi, kali ini sebagai pelatih Irak, Arnold tidak tenang. Dia dikabarkan sangat serius mempersiapkan taktik dan strategi karena tahu Indonesia yang sekarang jauh lebih berbahaya daripada setahun yang lalu. Apalagi Indonesia baru saja mencetak sejarah mengalahkan Bahrain 1-0 lewat gol Oli Romeni. Padahal Bahrain adalah juara Piala Teluk dan pernah menaklukkan Irak. Fakta ini membuat Irak semakin tidak bisa tidur nyenyak jelang laga panas melawan Garuda. Pertandingan nanti juga tidak digelar di kandang Irak. Alih-alih di Basrah, laga bakal berlangsung di Jeddah Arab Saudi. Ini artinya Indonesia tidak perlu menghadapi tekanan brutal dari publik Irak. Bahkan bisa menjadi supporter Indonesia bakal lebih mendominasi di stadion. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamenan alias Ropan dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin, bahkan menang. Menurutnya, Patrick Clifford telah membentuk tim yang solid dan tidak bisa diremehkan siapapun termasuk Irak. Laga melawan Irak bakal berlangsung pada 11 Oktober 2025. Namun sebelumnya Indonesia terlebih dahulu menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober. Jika mampu mencuri poin dari rumah, motivasi menghadapi Irak bakal meledak berkali-kali lipat. Jadi buat yang masih meremehkan Timnas Indonesia, termasuk fans Irak, siap-siap kecewa. Graham Arnold tahu Garuda bisa menjadi mimpi buruk lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah Irak siap dibungkam Indonesia sekali lagi di panggung dunia? Bek Timnas Indonesia Jay Izzes resmi menjadi harta karun Venezia. Klub Serie B Italia tersebut akhirnya mematok harga selangit untuk sang defender 10 juta euro atau setara dengan 175 miliar rupiah. Nilai yang langsung bikin heboh banyak pihak termasuk beberapa klub yang awalnya naksir tetapi malah mundur perlahan. Ya, pemain berdarah Belanda ini sedang jadi properti panas di bursa transfer Eropa. Bukan hanya klub gurem tetapi tim-tim Serie A seperti Udinese, Bologna, Torino hingga Genoa disebut terang-terangan memantau pergerakan Jay Izzes. Namun harganya dipatok Venezia bikin banyak klub berpikir dua kali. Media Italia La Gazzetta dello Sport bahkan secara gamblang menulis bahwa harga Jay Izzes terlalu tinggi untuk sekelas Udinese. Sebuah sinyal bahwa Izzes mulai masuk jajaran elit meski belum tentu terbeli. Sebagai perbandingan, bek Angola Gianluca Gaspar yang bermain di Lecce dihargai sama, tetapi menurut La Gazzetta, kemungkinan Udinese rela membayar segitu untuk Gaspar pun sangat kecil. Jadi pertanyaannya, apakah Jay Izzes memang sudah selevel? Musim lalu performa Jay Izzes terbilang solid bersama Venezia. Dia tampil dalam 36 pertandingan, mencetak 2 gol dan hanya menerima 5 kartu kuning. Gaya bermainnya yang tenang, cerdas membaca permainan dan disiplin membuat banyak pemandu bakat tertarik. Tetapi jangan lupa Venezia gagal bertahan di Serie A. Artinya Jay Izzes bakal turun kasta ke Serie B musim depan jika tidak segera hengkang. Disinilah drama sesungguhnya dimulai. Klubnya tidak mau melepas murah, tetapi sang pemain jelas terlalu berharga untuk disia-siakan di kasta kedua. Yang menarik, nilai pasar Jay Izzes di transfer market baru diangkat 7,5 juta euro. Tetapi Venezia jelas tahu mereka sedang memegang emas. Jay Izzes adalah bek muda, 25 tahun, tangguh dan punya daya tarik besar, terutama setelah memilih membela Timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, jika Jay Izzes pindah ke klub yang lebih besar, level Timnas Indonesia bakal naik drastis. Dan kalau benar ada transfer besar terjadi, bisa jadi ini bakal menjadi salah satu transfer paling bersejarah dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Kontroversi kembali mencuat di sepak bola Asia. AFC dituding bermain curang setelah merilis jadwal resmi round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mereka dianggap berpihak secara terang-terangan kepada Arab Saudi dan juga Qatar. Sementara Timnas Indonesia malah menjadi korban ketidakadilan sistematis. Alih-alih membuat kompetisi yang adil dan juga netral, AFC justru menggunakan peringkat FIFA bulan Juni 2025 sebagai acuan pemilihan tuan rumah. Padahal peringkat Juli menempatkan Irak di atas Arab Saudi.
Hasilnya, Qatar dan Arab Saudi terpilih sebagai tuan rumah. Irak dan Indonesia harus gigit jari. Yang bikin lebih parah, jadwal pertandingan juga menunjukkan kejanggalan luar biasa. Arab Saudi dan Qatar diberi waktu istirahat 6 hari antara dua pertandingan. Tetapi Indonesia dan Irak hanya diberi jeda 3 hari. Ini bukan lagi perbedaan kecil, ini bentuk ketimpangan yang mencolok. Bayangkan dalam format single round robin yang hanya mempertemukan tim sekali. Masa istirahat adalah segalanya. Tim yang diberi waktu lebih punya keuntungan pemulihan, persiapan taktik dan juga mental. Lalu kenapa Indonesia diberi jadwal paling mepet? Apa AFC ingin Indonesia gagal? Situasi semakin sulit untuk pelatih Patrice Kluivert. Dia harus memutar otak dengan kondisi pemain yang datang dari berbagai liga Eropa, menghadapi suhu panas ekstrim di Timur Tengah dengan waktu persiapan yang sangat minim. Ini bukan sekedar pertandingan, ini ujian mental dan juga keadilan. Tidak hanya netizen, banyak pengamat sepak bola juga bersuara. Mereka menilai keputusan AFC ini membuka peluang besar bagi Arab Saudi dan Qatar untuk lolos otomatis, tanpa benar-benar bertanding dalam tekanan yang setara. Jika ini bukan keberpihakan, lalu apa? PSSI sudah sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah, namun ditolak mentah-mentah. Kini keputusan-keputusan yang dibuat AFC malah terkesan mempersulit peluang Indonesia. Seolah-olah Garuda tidak pernah dianggap serius meski prestasi dan popularitasnya terus meningkat. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan sepak bola Asia akan dikuasai oleh politik dan kepentingan tuan rumah? Jika timnas Indonesia tetap bisa lolos di tengah semua ketidakadilan ini, itu bukan sekedar keberhasilan, itu akan menjadi bukti bahwa Garuda tidak bisa dibungkam. Duel klasik Asia Tenggara kembali tersaji dan kali ini tensinya bakal meledak. Indonesia U23 bakal kembali berhadapan dengan musuh bebuyutan Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23. Meski Thailand unggul di rekor pertemuan, faktanya mereka selalu keok dalam 3 laga terakhir melawan Garuda Muda. Jadi masih layakkah disebut superior? AFC boleh berbicara data dan statistik, tetapi lapangan berkata lain. Thailand mungkin menang dalam angka head to head, tetapi dalam laga-laga pertemuan, Indonesia yang berulang kali jadi mimpi buruk mereka. Bahkan di kandang mereka sendiri, Thailand dibantai habis-habisan. Siapa yang bisa lupa final SEA Games 2023? Indonesia U23 mempermalukan Thailand 5-2 dalam partai final yang penuh dengan drama dan emosi. Pemain Thailand hilang kendali dan diusir, dan Garuda Muda terbang tinggi dengan medali emas. Bukan cuma menang, Indonesia menang di bawah. Lalu di AFF U23 2023, Indonesia kembali membuat Thailand tidak berkutik di semifinal. Skor 3-1 di Bangkok membungkam ribuan supporter tuan rumah. Dan jangan lupakan final 2019 ketika Sani Rizky dan juga Osvaldo Hai membuat Thailand menangis di rumahnya sendiri. 3 laga besar, 3 kemenangan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa masih banyak yang percaya Thailand lebih kuat? Apakah karena rekor masa lalu yang sudah usang, atau karena narasi superioritas yang sudah tidak relevan di generasi sekarang? Fakta di lapangan menunjukkan Garuda Muda sudah jadi raja baru di Asia Tenggara. Laga semifinal 25 Juli 2025 ini adalah momen pembuktian. Bukan hanya untuk tiket ke final, tetapi untuk menghancurkan mitos kekuatan Thailand yang selama ini diagung-agungkan. Jika Indonesia menang lagi, maka tidak ada alasan untuk menyebut Thailand lebih baik. Masa kejayaan mereka sudah lewat. Jadi siapkah Thailand kembali dihajar Garuda Muda? Atau justru Indonesia yang akan lengah karena terlalu percaya diri? Satu hal yang pasti, laga ini lebih dari sekedar semifinal. Ini adalah perang harga diri, gengsi, dan pembuktian siapa sebenarnya raja di Asia Tenggara.